Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabakat awalimi fil wujudi bi asrariha fa kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال تعالى في القرآن العظيم وفي آيات بذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أديبوا أولادكم لثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل البيت وقراءة القرآن. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai guru kita sekalian, Kiai Haji Nastir Zain. Begitu pula Kiai Sirajul Munir Umar, Kiai Saleh Umar, Kiai Mudafil Umar, Habib Muhammad Zain Habsi, Prof Udang Borosu Minar, Lurah Pengarasari, Pemakarsari, Bapak Dian Iskandar SE, Sahibul Bait, Al-Ustaz Akhil Mahbub Muhaimin bin Kiai Musyafa' Umar, Ibu Nyai Maimunah dan keluarga besar Kiai Abdul Hamid Dari, dan hadirin hadirat tetamu Nabi besar Maulana Muhammad. Semoga guru-guru kita panjang umur, amin. Kita semuanya disehatkan badannya, amin, dan mendapatkan ridha Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Tadi sedikit saya mendengar apa yang diucapkan guru kita Kiai Nastir Zain, begitu indah tentang ayat Allah dan tafsirnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita menjadi umat Rasulullah tidak sendiri untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ada ulama-ulama sebagai warisan Nabi Muhammad. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Rasulullah. Dan dengan ilmu mereka hati kita ini menjadi terang, sehingga pandangan kita menjadi baik, pendengaran kita menjadi baik, gerak-gerik kita menjadi baik, pemikiran kita menjadi baik, langkah kita menjadi baik, sehingga kita selamat menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Ini semua karena berkah mereka para alim ulama, yang mana Nabi SAW menitipkan ilmu mereka yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gak kenal cara kita punya hidup selamat, melainkan dengan jalan mereka para alim ulama. Tentulah kita tidak akan mengenal Rasulullah pada malam hari ini. Guru kita mengadakan haul daripada ayahanda beliau Kiai Musyafa' Umar yang ketiga, menandakan apa? Bahwa guru kita Kiai Musyafa' ini adalah seorang alim yang dicintai oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Hidupnya manfaat, wafatnya pun manfaat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau anak cucu Adam wafat, inqata, semuanya terputus. Illa bisalah, kecuali 3 yang menyambungkan dia. Waladun saleh, alhamdulillah, anak beliau
Kiai Muhaimin, Ustadz Muhaimin, guru kita, kumpulkan kita di sini untuk kita mendapatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Hadis Rasulullah, yusarrul mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Tentu kita cinta kepada guru kita Kiai Mustafa, agar kita duduk di malam hari ini bikin khol, besok kita wafat dikenal sama beliau bahwa fulan bin fulan hadir, bacakan surat Fatihah, beliau akan bawa kita ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Beliau akan bawa ke guru-guru beliau, beliau akan bawa kepada orang-orang ahli ilmi wattugha. Yang kita ini punya apa hadirin? Badan kita ini penuh dengan kotoran. Apa yang mesti kita sombongi? Mata kita tai mata, mulut kita banyak dosa, gigi aja jigongan, kuping aja tai kuping, hidung aja tai korong, bener gak? Kuku tai kuku, kepala tai ketombe, badan tai daki, semuanya tai. Apa yang kita mau sombongi di dunia ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita gak punya apa-apa melainkan ilmu. Kiai Musyafa meninggalkan kita ilmu, meninggalkan kita Al-Quran, meninggalkan kita cahaya daripada Nabi kita Maulana Muhammad. Alhamdulillah, beliau mewariskan kepada anak beliau, sehingga kita yang penuh dengan kotoran zahir, apalagi kotoran batin. Belum kita punya ibadah ujubnya, belum sombongnya, belum riaknya, belum hasadnya, belum suuzonnya, macam-macam nih penyakit. Dikumpulkan sama beliau, duduk di sini membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita disuruh mandang kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, agar kita mendapatkan daripada fadilah cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Duduknya kita memandang wajah daripada orang saleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dalam kitab Maulid beliau mengucapkan apa? Bahat man qad ra'ahum aw ra'a man arahum. Bahat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beliau guru kita nih, Kiai Nasir Zain. Beliau lihat Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, lihat Habib Husain. Habib Husain dia lihat ibunya, dia lihat ayahnya. Habib siapa? Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang. Begitu juga Allah yarham anak beliau nih, lihat ayahnya. Ayahnya lihat gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Beruntung kita melihat wajah-wajah beliau seperti kita melihat wajahnya Nabi besar Maulana Muhammad. Karena apa? Karena kita selamat bukan karena amal kita. Ada orang yang ibadahnya 500 tahun gak pernah buat dosa, dia meninggal dunia, ditanya sama malaikat, masuk surga kamu dengan rahmat Allah? Tidak. Aku masuk surga mau karena amalku yang 500 tahun. Lihat apa yang terjadi. Cuman ditimbang sama Allah dengan rahmatnya Allah berupa mata, sama ibadahnya yang 500 tahun. Rahmat Allah yang dia bisa lihat merah, kuning, hijau, keindahan-keindahan. Dia bisa lihat orang tuanya, dia bisa lihat istrinya, dia bisa lihat anaknya. Karena mata aja dari rahmat Allah sudah mengalahkan daripada ibadahnya yang 500 tahun. Nah, kita ini punya ibadah apa? Umur kita kata Nabi Sittina wa sab'ina sana. Umur umatku paling panjang 60-70. 70 udah Masya Allah. Itu juga udah begini jalan ini. Udah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tapi
Kita punya apa hadirin? Kita punya kecintaan kepada Nabi kita Maulana Muhammad, yang mana diajarkan sama guru-guru kita kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengucapkan, tuba, thumma tuba, thumma tuba, man lam yaran bagad aman Nabi. Beruntung kata Rasulullah, beruntung. Beruntung 3 kali disebut beruntung. Sahabat tanya, siapa yang beruntung ini sampai 3 kali? Apakah bukan kami? Wahai Rasulullah, engkau sahabatku. Terus siapa? Mereka yang beruntung adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berperang denganku, tidak pernah bersama aku makan dan minum berjalan dari kehidupanku, tetapi mereka itu memiliki kecintaan yang luar biasa kepada aku. Alhamdulillah antum-antum ini orang yang insya Allah kita semua disebut oleh Nabi Muhammad, amin. Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang sayang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita korbankan rumah kita, kita korbankan tempat tidur kita, kita korbankan keluarga kita datang ke tempat ini seolah-olah mengharap syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena guru kita Kiai Muhaimin undang kita untuk baca sejarah ringkas Rasulullah, membaca maulidnya Rasulullah. Tadi kita di sini sama-sama mengucapkan salam kepada Rasulullah. Baca maulid tadi sini, kita baca sama-sama. Kita ucapin apa? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Pukul hadranya. Ya Habib. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin.
Saya bilang, enak apa enggak? Di dunia hati kita tenang, di akhirat kita dapat syafaat Nabi. Amin. Kita nggak lihat Rasulullah, tapi Rasulullah janji, yusarul mar'u ma'man hab, seseorang bersama yang dicintai. Paspornya itu tadi, kita cinta sama Rasulullah, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Kita mesti berterima kasih kepada Gus Muhaimin, Ustadz Muhaimin yang kumpulkan kita untuk baca salawat kepada Rasulullah. Berapa banyak, berapa juta di dunia ini nggak diizinin lisannya bersalawat kepada Rasulullah. Berapa juta? Ilmunya ada, hafal Quran dia, hafal hadis banyak, tapi lidahnya dikakuin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bukan dia nggak mau salawat, tapi Allah nggak mau izinkan dia salawat kepada Rasulullah. Kita bersyukur, kita yang bukan siapa-siapa, tapi datang dari tempat yang dekat maupun jauh, digerakkan tubuh kita sehingga kita punya lisan bersalawat kepada Rasulullah. Ini nggak bakal ada artinya kalau kita nanti di mana ajal baru kita paham. Kalau di dunia kita nggak ada artinya, nggak kelihatan pahalanya nggak kelihatan. Emang kayak orang digaji, tahu nggak? Sebulan dia dapat 4 juta, 10 juta, 15 juta, kelihatan orang kerja, orang digaji. Tapi selawat nggak bakal kelihatan kecuali nanti dia sekaratul maut. Dia sekaratul maut baru kelihatan. Habib Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas itu sering ngedawamin derail khairat. Tidak lepas setiap harinya. Kata ibu saya, yang ibu saya dapat dari ayahnya Al-Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Dia bilang, Njit Abdullah bin Muhsin, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, Habib Keramat Empang Bogor, sehari dia baca dalail, khatamkan 50 kali khatam. Di akhir wafatnya, jangan aneh kalau para wali-wali Allah, khususnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, beliau manggil anaknya, ya Muhsin, khudridai, wahai Muhsin, ambilkan sorbanku, fa inna amamuk jiddukum Muhammad Rasulullah. Ambilkan sorbanku, di depanmu dan di depanku itu ada Nabi besar Maulana Muhammad. Orang yang gemar bersalawat kepada Rasulullah, wafatnya akan ditemui oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau salawat aja bisa didatangi Rasulullah, bagaimana dengan membaca Al-Quranul Karim? Karena Al-Quranul Karim adalah dalil utama yang mewajibkan orang bersalawat kepada Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dalil inilah yang menjadikan kita ini wajib bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sholat, tidak sah sholat kita kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya di dalam sholat kita bersalawat kepada Rasulullah. Apa salawatnya? Salawat Ibrahim ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Salawat apapun yang dibaca oleh kita sekalian di alam dunia ini adalah jalan menuju Nabi besar Maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya guru kita tadi telah jelaskan, ya, Kiai Muhammad Nasir, tentang kemuliaan di dalam Al-Quran, tentang mulianya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula tentang mulianya kita berbakti kepada kedua orang tua. Gus Muhaimin telah menyontohkan kepada kita bagaimana rasa cintanya beliau kepada ayahnya, rasa cintanya beliau kepada seorang yang telah membesarkan beliau, yang mana pada saat hari ini rasa syukurnya diwujudkan dengan membuat khaulnya. Kenapa? Karena inilah
didikan orang tuanya yang mana telah diamalkan oleh beliau, yang Rasulullah SAW mengucapkan, adibu auladukum bisilasa khisalin, didik anakmu 3 perkara. Beliau pakai ini, insya Allah kita semua pakai, amin. Apa? Yang pertama, didik anakmu kenal kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan sampai di rumah kita artis-artis kita kenal, ya. Apalagi barat-barat kita kenal, apalagi segala rupa handphone di rumah anak kita tahu, tapi sifatnya Rasulullah tidak lupa. Kemarin saya maulid Ustaz, saya tanya anak umur bocah, umur 10 tahun, ibunya siapa? Ibunya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Saking apa? Saking masih banyak orang yang mana belum terdidik kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah di tempat ini kita dididik untuk cinta kepada Rasulullah. Tadi dibacakan maulid. Kalau maulid di bahasa Indonesiain itu semua ada dari mulai lahirnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Kali kalau di kampung-kampung zaman dulu saya ada berjanji, ya, ada Syariful Anam, ada maulid adab, ada maulid tiba. Sekarang orang tenar maulid Suntud Durar, ada juga maulid dia ulame, dan banyak lagi. Nandain apa? Semua itu cerita tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dan ini harus kita kenalkan, kata Rasulullah. Didik anakmu, jangan sampai dia SMA nggak kenal Rasulullah, dia kuliah nggak kenal Rasulullah. Tujuan Kiai Muhaimin bikin acara ini agar anak-anak didiknya kenal kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Yang kedua, cinta kepada keluarganya Rasulullah. Jangan sampai orang ngatain habaib, jelekin habaib, jelekin gus-gus, diadu domba gus sama habaib, padahal lobangnya sama. Nabi besar Maulana Muhammad, Sultan Hasanuddin cucu Rasulullah, Syekh Maulana Yusuf cucu Rasulullah, Sunan Gunung Jati cucu Rasulullah, Sultan Maulana Hasanuddin Banten cucu Rasulullah, Sunan Ampel, Sunan Guiri, Sunan Muria cucu Nabi Muhammad SAW. Hanya dulu dipanggilnya Syarif, Sayyid. Zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas dipanggilnya Habib. Inilah cara beliau mengenalkan kepada kita sekalian bahwa kita ini jangan pernah lupa kepada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Diundang tuh para habaib, diundang kiai guru kita. Nandain apa? Nandain bahwa kita disambungkan kepada Rasulullah. Terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW disuruh, ya, Rasulullah menyuruh kita, bukan disuruh, menyuruh kita sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak ini disuruh agar jangan sampai kita mati, anak kita pakein apa? Pakein handphone, kupingnya bacain Quran, ataupun setelin radio. Karena apa? Anaknya nggak bisa baca Quran, anaknya nggak hafal Quran, anaknya nggak duduk sama orang-orang yang ahli Quran, sehingga apa? Sehingga anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Nabi perintahkan agar nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Didik anakmu untuk bisa membaca Quran. Terangkan rumahmu dengan membaca Quran. Dan alhamdulillah di pesantren ini Gus Muhaimin didik anak-anak didiknya untuk bisa menghafal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah yarham guru kita Kiai Mahfud Musyafa, Kiai Musyafa Umar, beliau di dalam kuburnya mendapatkan raudhah min riyadil jannah.
mendapatkan daripada cahayanya Quran, mendapatkan dari cahayanya Rasulullah, mendapatkan dari pahalanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhirkan, saya minta semuanya untuk membaca la ilaha illallah 40 kali, diniatkan untuk Kiai Musyafa Umar, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak semuanya untuk baca 40 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Betul, harmoninya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. 5 kali lagi, yang kencang. Tidak rugi orang yang mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah bentengku, kata Allah. Tiga kali lagi, yang kencang. Angkat tangannya satu. Yang kencang suaranya 1 kali lagi. Barang-barang ikuti saya 3 kali. Kita yakin pahalanya sebelum baca Fatihah. Guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Musyafa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang kencang, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin ya walikulli salihah, khususan Kiai Musyafa Umar wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatiha.